Terima kasih waktunya buat Gila sama Ayun. Dan halo teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Jadi kali ini aku sama Lia bakal bahas materi ya, belajar bareng-bareng ya teman-teman. Terkait Satmat. Sebelumnya aku izin share screen dulu. Uh, Kelihatan nggak teman-teman? Gimana, Ya, aman Kak. nggak? Aman. Udah kelihatan ya? Iya. Oke. Nah, jadi kita bakal belajar bareng terkait Statmat 1 pertemuan 11 nih teman-teman, yaitu tentang sebaran bersyarat dan independensi peubah acak. Nah, pada pertemuan 11 ini nanti materinya itu bakal ada beberapa materi yang nyambung dari pertemuan 10 nih teman-teman. Jadi nanti gimana keseruannya buat pertemuan 11 ini, Statmat kali ini. Jadi teman-teman stay tune sampai akhir ya. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya nih teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama dulu, yaitu ada sebaran bersyarat atau conditional distribution. Kita pakai, oke. Nah, seperti yang udah Ilzam bilang tadi, jadi materi pertemuan 11 itu masih ada kaitannya sama materi pertemuan 10. Ada join PDF, nanti ada ketemu marginal PDF juga. Jadi mending langsung masuk aja. Jadi conditional distribution itu apa? Jadi distribusi bersyarat itu jika ada peubah acak. Ada peubah acak X1 dan X2, dia discrete ataupun continue, dia punya join PDF, simbolnya fx1, x2, maka conditional PDF dari x2 jika diketahui given x1 sama dengan x kecil 1, itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi kita harus tahu dulu istilahnya ya. Jadi di sini ada F dalam kurung X kecil 2 garis X kecil 1 itu kita bisa baca sebagai conditional PDF dari X2 given X1. Nah, given itu bisa kita sebut sebagai nilai yang diketahui duluan gitu, atau bisa juga kita sebut sebagai syaratnya. Nah, rumusnya f x2 given x1 sama dengan join PDF dari x1 dan x2 per marginal PDF dari x1. Nah, kalau teman-teman perhatiin, yang jadi syaratnya ini, dia menjadi pembagi atau penyebutnya. Jadi marginal dari x1. Untuk nilai x1 sehingga marginal x1 lebih dari 0, karena posisinya penyebut ya, jadi nggak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0, lebih dari 0, dan nilai peluang kan nggak ada yang negatif ya, dan 0 jika lainnya. Nah, karena sebaran bersyarat itu kan dia syarat ya, dia punya syarat, dan dia itu tidak saling bebas, artinya peluangnya itu atau nilai peluangnya itu berbeda-beda. Nah, untuk conditional PDF, kasusnya misalnya dari X1 jika diketahui given X2 sama dengan X kecil 2, itu bisa kita rumuskan seperti ini. Konsepnya sama aja, jadi yang jadi syaratnya di sini kan X2. Jadi join PDF X1 dan X2 per marginal PDF X2. Mungkin untuk praktiknya ya, untuk peubah acak discrete ataupun continue, kalau discrete itu misalnya fx1 given x2, itu bisa kita tuliskan juga sebagai P dalam kurung X1 sama dengan X kecil 1 given X2 sama dengan X kecil 2. Nanti tinggal dimasukin aja ke join PDF sama marginal PDF-nya. Nah, kalau untuk continue, misalnya ada Fx1 given X2, dengan X1-nya itu continue, artinya ada interval, dan X2 sebagai syarat, bisa kita cari dengan integral dari batas, misalnya batasnya X1 itu terletak di antara A sampai B. Jadi bisa kita hitung sebagai integral dari dengan batas bawah A, batas atasnya B, dari F X1 given X2. Kalau dua-duanya ada interval, itu bisa dicari pakai double integral. Nah, terus ini ada teorema berikutnya. Jika X1 dan X2 adalah random variable,
dengan join PDF Fx1x2 dan marginal PDF F1x1 dan F2x2, maka nah ini sebenarnya tinggal dikali silang aja dari yang sebelumnya. Join PDF ini kan sama dengan Fx2 given x1 dikali marginal x1 kan. Ini juga join PDF sama dengan Fx1 given x2 dikali marginal dari x2. Jadi bisa kita tuliskan nilai join PDF x1 x2 itu sama dengan seperti ini. Jadi nilainya marginal PDF X1 dikali join PDF sama dengan marginal dari X2 dikali join dikali maaf bukan join PDF ya, ini Fx2 given X1. Ini F1 given X2. Jadi tinggal dikali silang aja sini. Ini kali sini, ini kali sini. Oke, mungkin pembahasan berikutnya boleh nih Ilza lanjutin. Ya nih, jadi selanjutnya nih teman-teman, kita bakal lanjut ke materi berikutnya, yaitu independent random variable atau independensi peubah acak. Nah, langsung aja kita masuk ke berikutnya. Jadi definisi buat independensi peubah acak itu kan, jika ada peubah acak X1, X2 sampai Xk dikatakan saling bebas atau independen, jika untuk setiap AI kurang dari BI, nah itu bisa dinotasikan untuk peluang X1 di antara A1 sampai B1 atau kemudian X2 di antara A2 sampai B2 hingga XK di antara AK sampai BK itu bisa didefinisikan sebagai produk. Nah, produk itu apa? Produk itu hasil perkalian nih teman-teman, perkalian dari masing-masing peluang ini di antara ini, peluang A1 X1 di antara A1 sampai B1 hingga peluang XK di antara AK sampai BK. Jadi semisal ada peluang A1 X1 X2 X3 di antara A1 B1, kemudian di antara A2 dan B2, dan di antara A3 hingga B3, itu bisa dituliskan dengan P dikali A1 dikali X1 di antara, maksudku di antara teman-teman ya. Nah, ini dikalikan dengan peluang X2 di antara A2 di antara A2 hingga B2, kemudian dikalikan dengan peluang X3 di antara A3 dan sampai B3. Ini teman-teman. Nah, keadaan ini juga sering disebut dengan stochastically independent. Nah, stochastically independent ini memperhatikan urutan nih teman-teman. Jadi, semisal X1, X2, X3, kemudian di sini kan ada A1, kemudian di sini ada A2, kemudian sampai A3 gitu kan. Nah, nilai A1 itu harus kurang dari nilai A2. Jadi nilai A2 itu lebih besar dari nilai A1. Dan itu memperhatikan urutan itu teman-teman untuk stochastically independent. Nah, untuk independen sendiri dia tidak memperhatikan urutan. Jadi dimanapun dia itu udah dianggap sama aja gitu. Lanjut ke berikutnya. Ini kampus. Nah, untuk peubah acak independen ini bisa berlaku sifat untuk CDF-nya. Ini kan CDF dari Fx1, X2 hingga Xk itu bisa didefinisikan sebagai produk dari Fi, Xi. Jadi F besar I, Xi gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau PDF-nya, misal PDF X1, X2 hingga Xk itu produk dari PDF Fi hingga Xi. Jadi misal ada K-nya itu 3, berarti ya misal K-nya 3 ya teman-teman. Berarti dikalikan dengan F1 X1 dikalikan, ini bentar, F besar ini teman-teman ya, dikalikan dengan F2 X2 dikalikan dengan F3 X3. Nah, ini untuk PDF-nya teman-teman.
Nah, untuk CDF begitu juga sama teman-teman untuk notasinya. Kemudian kita bakal lanjut ya teman-teman. Mungkin sampai sini aman ya. Aku lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan untuk gimana sih dikatakan join PDF itu dikatakan saling bebas. Jika dia itu yang pertama dia itu ketika X1, X2, kemudian ini seperti ini ya teman-teman. Kayak ketika kita ngelihat, kalau misal di notasi itu bisa kayak gini ya teman-teman. X sampai 1. Nah, kayak misal gini-gini ya teman-teman. Batasnya nih teman-teman. Kayak misal gini. Nah, keadaan seperti ini dikatakan saling bebas karena dia masing-masing dari variabel X dan variabel Y itu punya apa namanya? Punya masing-masing nilainya sendiri. Nah, merupakan produk kartesian A kali B, batas-batas daerah asal X1 dan X2 tidak bergantung satu sama lain. Nah, ini tidak bergantung sama lain kan. Jadi dia punya nilai sendiri-sendiri, jadi dia itu dikatakan saling bebas. Nah, contoh yang tidak saling bebas itu contohnya seperti ini teman-teman. Misal ini 0, X, kemudian Y, 1. Nah, nilai X itu juga bergantung pada Y, dan nilai Y juga bergantung pada X. Misal nilai X itu harus kurang dari nilainya Y, dan si nilai Y itu harus dan nilainya si Y ini harus lebih dari si X gitu kan. Nah, ini kan saling bergantung satu sama lain, ini dikatakan tidak saling bebas nah, teman-teman. Nah, kalau misal kita ada soal tentukan apakah fungsi ini apakah saling bebas gitu kan. Nah, cara pertama mungkin kita bisa lihat dari sini dulu teman-teman. Kalau emang dari sini udah kelihatan kayak gini, udah dipastikan kalau soalnya itu ya udah dia tidak saling bebas gitu. Nah, untuk syarat yang kedua, join PDF Fx1 X2 dapat difaktorkan menjadi perkalian dua buah fungsi. Nah, ini jadi marginal PDF-nya itu saling bebas nih teman-teman. Dia itu ketika dikalikan, ketika marginal PDF F1 X1 terus kemudian F2 X2 dia dikalikan, dia itu hasilnya sama teman-teman. Gitu. Mungkin kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada hubungannya antara independen variabel dan join kondisi persyarat tadi ya teman-teman. Jadi X1 dan X2 adalah pembaca diskrit atau kontinu dengan join PDF F1, Fx1, X2 dan marginal PDF F1, X1 dan F2, X2, maka tadi kan kita udah ketemu ya yang udah dijelaskan sama Lia tadi ya. Kalau yang ini tadi kan ada di yang mana ya? Bentar. Di sini tadi kan ya. Di slide yang ini tadi yang udah dijelaskan sama Lia tadi kan. Ini kan ya. Ketemu lagi di sini. Mana ya? Ini nih. Nah, ketika dia saling bebas, tadi kan yang katanya Lia tadi kan gini kan. Kalau misal kita mau cari itu tadi kan apa namanya? Ketika mau cari given gitu kan ya. X2 peluang F2 given X1 itu tadi kan sama dengannya kan gini tadi ya. F X1, X2 ini join PDF-nya dibagi dengan marginal PDF-nya teman-teman. Yang berarti warna hitam deh. Ini kan F1 X1. Nah, tadi kan kita kan udah belajar ya teman-teman, udah tahu kan ya kalau semisal si ini join PDF ini ketika dia saling bebas, ketika marginal PDF-nya masing-masing marginal PDF-nya itu dikalikan, dia akan menjadi join PDF-nya gitu kan. Nah, sehingga notasi buat ini join PDF ini bisa kita substitusi menjadi mungkin aku taruh sini ya. X2 X1 sama dengan ini F1 X1 kali F2 nggak cukup ya, nggak apa-apa deh.
F2, X2, ini kan. Ini dibagi F1, X1. Nah, karena ini kan sama ya teman-teman, jadi ini bisa dibagikan, bisa dicoret, sehingga tersisa F2, X2. Jadi ketika dia saling bebas, nah given ini nggak usah dilihat, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini nggak usah diperhatikan. Jadi kita tinggal, oh Fx2 given X1, berarti kita langsung aja cari marginal PDF-nya F2, X2. Ketika kita ketahui ketika mereka saling bebas, gitu juga ketika Fx1 given X2, jadi langsung aja kita cari marginal PDF-nya, yaitu F1, X1, gitu teman-teman. Nah, ini aku lanjut. Nah, ini ada teorema juga. Jadi sekumpulan pengubah acak X1, X2, Xk dikatakan sampel acak berukuran N dari suatu populasi dengan fungsi kepekatan peluang atau PDF Fx jika join PDF-nya berbentuk. Nah, jadi semisal ini sampai X nih, sampai X10. Jadi ketika X1, X2 hingga Xk ini, dia itu bakal sama dengan marginal PDF-nya ketika X1 marginal PDF, X2 marginal hingga Xk gitu. Semisal ada 10 ya, hingga F1, X1, F2, X2, F3, X3 hingga F10, X10 ini dikalikan, dan dia tuh sama dengan join PDF-nya nih teman-teman. Nah, keadaan seperti itu terjadi, biasanya terjadi ketika pengambilan sampel secara acak nih teman-teman, yaitu dengan random sampling. Dengan asumsi bahwa setiap sampel diambil sedemikian rupa sehingga nilai independen antar sampel serta diambil dari populasi yang sama. Jadi jadi diambil dari populasi yang sama, yang identik dan independen teman-teman. Jadi dinamakan atau kita sebut dengan IID, Identical and Independent Random Variable, gitu teman-teman. Jadi random variable yang diambil itu ya harus identik dan dia harus saling bebas. Gitu. Mungkin sampai sini aman ya teman-teman. Selanjutnya, kalau aman aku bakal lanjutin ke selanjutnya. Nah, iya selanjutnya nih bakal dibahas sama lihat teman-teman. Bentar aku mau. Oke, mungkin untuk teman-teman kalau misal ada pertanyaan langsung bisa ditanyain ya lewat chat ataupun nanti resen. Dan juga tenang karena di akhir nanti juga ada sesi untuk tanya jawab kok. Nah, mantap. Mungkin karena aman ya, kita lanjut aja ke materi berikutnya. Mungkin Lia. Oke, kayaknya masih aman ya. Jadi kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu ada distribusi empiris atau empirical distribution. Nah, ini sebenarnya untuk tambah informasi aja ya teman-teman. Karena ada beberapa dosen yang ngajarin, ada juga yang dilewatin gitu materinya. Apa itu distribusi atau sebaran empiris? Jadi distribusi empiris itu adalah distribusi yang terkait dengan ukuran empiris data sampel. Oh, ini bentar. Bisa dihapus enggak ya tintanya, Ilzam? Oke. Jadi distribusi empiris itu adalah distribusi yang terkait dengan ukuran empiris data sampel. Nah, tadi kan udah disinggung nih di sebelum-sebelumnya ya. Karena kan kita itu di sebelumnya, nah ini kan ada, karena kita itu kan mengambil sampelnya secara acak atau random sampling, yang mana selanjutnya itu bisa kita gunakan untuk menghitung distribusi empiris. Gitu. Pada metode statistik parametrik, distribusi populasi selalu diasumsikan diketahui gitu atau disebut sebagai distribusi asumtif atau teoritis dengan nilai parameter yang mungkin tidak diketahui. Nah, jadi di sini kita tahu dua istilah dulu ya. Ada distribusi empiris. Distribusi empiris tadi itu berasal dari data sampel dan juga ada distribusi asumtif atau teoritis. Yang mana itu dari populasi yang diketahui nilainya. Nah, jadi dari data sampel tadi itu kan kita menghitung distribusi empiris.
Nah, sebenarnya tujuan menghitung distribusi empiris itu untuk apa? Jadi distribusi empiris itu nanti kita bandingkan dengan distribusi populasi atau asumtif tadi ya. Nah, kita gunakan untuk menjustifikasi apakah distribusi empiris yang kita buat itu mendekati atau sama dengan distribusi asumtif. Nah, cara untuk mengetahui itu bisa kita lihat dari PDF, dari empirical PDF dan juga empirical CDF-nya. Ini ada empirical CDF sama PDF. Kita ke PDF dulu ya. Nah, sebenarnya ini kan udah pernah kita pelajarin ya di metode statistika 1 atau di matkul Metstat 1, bagaimana cara membuat histogram. Jadi, misalnya kita punya sampel acak X1, X2, sampai Xn ya, ada sebanyak N buah data. Nah, kita buat histogram itu kan pertama, kita buat tabel distribusi frekuensinya dulu. Baru setelah itu kita bisa gambar histogramnya. Nah, dari histogram dari distribusi frekuensi relatif disebut dengan empirical PDF. Nah, dari histogramnya ini kita bisa mengetahui distribusi atau sebenarnya kita sedang menggambarkan distribusi empirisnya. Nah, kalau teman-teman lihat garis atau kurva yang merah ini kan dia menghubungkan puncak-puncaknya ya, puncak-puncak dari batangnya itu atau pertengahannya gitu. Nah, ini disebut, atau yang merah ini disebut sebagai distribusi empiris. Sedangkan yang biru itu disebut sebagai distribusi teoritis atau asumtif. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih, kalau kurva yang merah itu semakin mendekati kurva biru, artinya distribusi empiris yang kita buat itu mendekati distribusi asumtif atau teoritis. Nah, ini juga secara logika ya, kalau seandainya kita punya datanya itu banyak gitu, kita punya datanya banyak, artinya kan kita bisa menggambarkan histogramnya itu dengan gap yang kecil ya. Jadi batang-batangnya itu kan semakin kecil kalau datanya makin banyak. Nah, kalau kita hubungkan batang-batang atau pertengahan dari batang-batang ini, semakin banyak datanya itu, artinya gapnya semakin kecil, artinya distribusi empirisnya itu semakin mendekati distribusi asumtif. Gitu. Nah, kalau untuk empirical CDF sendiri itu sebenarnya konsepnya sama aja. Jadi kita punya sampel acak sebanyak N, ada X1, X2, sampai Xn. Pertama kita susun dulu datanya, kita urutkan dari nilai terkecil sampai ke terbesar. Nah, kita misalkan Y1, Y2, sampai Yn. Nah, cara nyari empirical CDF-nya itu pakai rumus ini. Jadi ada 0 untuk X kurang dari Y1, terus ada I per N untuk X dalam interval YI sampai dengan YI plus 1, dan juga 1 untuk X lebih dari sama dengan YN. Ini kan CDF ya, jadi CDF itu kalau totalnya kan ada 1 gitu. Tinggal digambarkan. Jadi ini juga sama, sebenarnya yang merah itu empirisnya, yang biru itu distribusi asumtifnya. Oke, mungkin sampai sini teman-teman masih aman semua atau ada yang mau ditanyakan? Oke, gimana teman-teman? Mungkin kalau udah aman, aku minta reaksinya nih, biar tahu. Bisa kasih jempolnya? Oke. Kayaknya udah aman nih, Lia. Oke, kayaknya masih aman ya. Gimana nih Ilzam, kita lanjut nggak nih? Lanjut sih, kalau teman-teman aman sih lanjut lah. Oke. Habis ini kita bakal ngapain nih? Ngapain ya? Coba deh dilanjut. Ngapain guys? Lanjut aja kan? Gas. Lanjut ya. Loh, apa ini Zam? Aduh. Aduh. Ini yang ditunggu-tunggu nggak sih? Tapi ini masih contoh soal ya, belum soal bonus iya. Contoh soal ya kali ini ada ini juga. Ya kali cuma materi ya kan. Mungkin impossible ya. Ya, langsung aja sih. Mungkin Lia boleh. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya, supaya materi yang udah dijelasin sama Ilzam tadi, sama ya pokoknya udah dijelasin tadi, sama-sama kita bisa pahami gitu. Jadi contoh soal 1, ada pul bacak X dan Y.
Oke, ini ada pembacak X dan Y memiliki fungsi kepekatan peluang atau PDF. Nah, ini ada join PDF, fxy sama dengan setengah X pangkat 3 Y untuk X di antara 0 sampai 2 dan Y di antara 0 sampai 1. Nah, ini di sini kita disuruh periksa apakah pembacak X dan Y itu saling bebas. Nah, kalau dari sini, dari yang udah Ilzam jelasin juga, sekilas ini menurut teman-teman independen atau dependen? Tadi ada 2 syarat. Ada yang Independen, udah jawab. Alifi. Ada Aduh, lagi yang betul lain mau banget. jawab? Mantap nih. Aduh, Udah mantap. pro. Ini IPK 4 nih, jangan-jangan. Aduh, Amin. amin. Amin sih. Oke, yang lain, apakah setuju dengan Calivi, Caca? Kayaknya setuju sih ini. Kayaknya pada setuju sih. Nah, ini ada yang nanya ini. Kenapa? Wah, Kok kok bisa bisa? independen? Wah, kok bisa ya? Oke, jadi kalau kita lihat sekilas ya, dari syaratnya itu kan tadi kalau independen itu dia batasnya saling bebas, batas saling bebas, terus fungsi atau join PDF-nya itu bisa, istilahnya bisa kita faktorkan gitu, atau bisa kita pecah jadi perkalian. Nah, kalau dari sini kan kita lihat syarat atau batas, apa ya istilahnya tadi, X sama Y-nya itu, batas-batasnya kan tidak batas-batasnya kan saling bebas. Jadi kan X-nya itu 0 sampai 2, terus Y-nya itu 0 sampai 1. Ini saling bebas. Nah, memenuhi syarat yang pertama. Terus fungsi atau join PDF X itu setengah X pangkat 3, Y ini juga bisa kita pecah. Misalnya jadi 1/2 X pangkat 3 dikali Y, atau ya pokoknya ini bisa kita pecah gitu. Tapi mungkin asumsi kita sekarang ini adalah membacak X-Y-nya itu adalah saling bebas. Nah, kita bisa buktikan supaya lebih yakin, kita pakai pembuktian rumus. Nah, kita ingat lagi ya, tadi kan ubah acak X dan Y saling bebas. Iya, ada yang nanya tuh. Maksudnya batas saling bebas itu gimana, Bu? Oh, jadi batas saling bebas itu, contohnya kayak gini ya, jadi X sama Y-nya itu tidak saling, apa ya istilahnya, berpotongan atau beririsan gitu. Jadi X-nya itu, kalau kita gambarkan ya, X-nya itu 0 sama 2 gitu. Terus Y-nya itu 0 sama 1. Nah, mungkin nanti di soal berikutnya ada nih batas yang nggak saling bebas. Misalnya kayak misalnya nih ya, X-nya itu 0 sampai 2, Y-nya itu 0 sampai 1. Terus ada lagi yang ketiganya, X plus Y kurang dari 1. Nah, itu berarti batasnya tidak saling bebas gitu. Mungkin nanti di soal berikutnya bakal lebih dijelasin. Oke, kita lanjut ini ya. Jadi kita bisa buktikan, karena kita ingat tadi ya, X dan Y itu dikatakan saling bebas jika dan hanya jika join PDF-nya itu sama dengan hasil perkalian dari marginal PDF-nya. Jadi ada marginal PDF dari X dikali marginal PDF dari Y untuk setiap X dan Y. Maka kita bisa tuliskan, pertama kita cari dulu marginal PDF dari X. Nah, ini seperti yang udah aku bilang di awal tadi, masih terkait banget sama materi pertemuan 10. Jadi harus diingat-ingat lagi, cara nyari marginal PDF, kita nyari marginal PDF dari X itu berarti kita pakai batas-batas dari Y. Kita pakai, karena ini kontinu ya, jadi kita pakai integral, batas Y-nya itu 0 sampai 1, terus do Y gitu. Nah, tinggal kita selesaikan, jadi integral 0, batas bawahnya 0, batas atasnya 1, kita masukin join PDF-nya dari do Y, ini masih integral biasa. Nah, ini juga sekalian review kalkulus sedikit, jadi kalau ada dua variabel gini, misalnya kita mau integralkan terhadap do Y gitu, berarti kita menganggap yang variabel itu cuma yang Y, selain variabel Y itu kita anggapnya konstanta. Jadi X pangkat 3 di sini kita anggap konstanta. Nah, ini tinggal di substitusi batas atas batas bawahnya, kita dapat marginal PDF dari X-nya adalah 1/4 X pangkat 3. Jangan lupa untuk tulisin batasnya, batas dari X. Kenapa batas dari X? Karena fungsinya hanya memuat variabel X. Jadi batasnya adalah X di antara 0 sampai 2. Ini kita udah dapat marginal PDF dari X-nya. Kita butuh marginal PDF dari Y juga. Nah, ini juga konsepnya sama. Jadi kalau marginal PDF dari Y itu, kita pakai batas X.
diintegralkan terhadap 2x gitu. Jadi batas x tadi adalah 0 sampai 2, jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 2, join PDF-nya 1/2x pangkat 3y 2x. Seperti tadi ya, jadi yang di sini yang dianggap variabel itu cuma x-nya aja. Selain x, itu dianggap konstanta. Jadi yang diintegralkan, x pangkat 3 kan kalau diintegralkan jadi x pangkat 4/4 ya. Terus tinggal disubstitusi, nanti dapat marginal PDF dari y-nya itu sama dengan 2y, jangan lupa batasnya yaitu y dari 0 sampai 1. Nah, kita buktikan apakah perkalian dari marginal PDF itu sama dengan join PDF-nya. Tadi kita dapat marginal PDF X-nya adalah 1/4 X pangkat 3, kita kalikan sama marginal PDF dari Y-nya itu 2Y. 1/4 X pangkat 3 kali 2Y itu adalah 1/2 X pangkat 3Y. Nah, kita tahu juga tadi kalau join PDF-nya adalah 1/2 X pangkat 3Y. Artinya, perkalian ini menghasilkan atau sama dengan join PDF dari X dan Y. Maka, pembacak X dan Y itu saling bebas. Gitu. Gimana teman-teman, kayaknya masih easy ya, masih bisa dipahami. Atau mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyain teman-teman. Tapi kayaknya ini masih level easy sih. Mungkin ya. Mungkin kalau ada yang bingung bisa ditanyain. Kayaknya masih aman ya? Kayaknya masih aman sih ini. Iya. Bisa dilanjut untuk contoh soal 2. Oke, karena masih aman ya teman-teman ya. Kita lanjut aja gak sih ke contoh soal yang kedua nih. Nah, contoh soal yang kedua ini aku bacain dulu ya teman-teman. Misalkan join PDF dari random variable x dan y adalah fxy sama dengan 1/8. Nah, ini untuk daerahnya itu 1 kurang dari x kurang dari y kurang dari 5. Mana nih? Dan untuk 0 untuk lainnya. Tentukan kondisi PDF dari y given x. Kira-kira kalau lihat di batasnya ini, kira-kira dia itu termasuk, ini sekalian review materi yang udah dijelasin tadi ya teman-teman. Kalau lihat kayak gini nih, ini nih dia itu apa ya? Dia itu independen atau enggak nih? Mungkin boleh nggak sih? Menurut teman-teman gimana nih? Independen apa enggak nih? Ayo boleh ditebak lagi teman-teman. Kayak tadi, Calivi nih paling ngerti. Ayo, di mana kamu? Nah, ini tutornya jawab sendiri nih. Nah, dependen nih, ya benar kata Lia nih. Jadi dia ini nggak saling bebas ya teman-teman, dia dependen. Karena apa? Karena nilai X-nya seperti aku jelasin tadi di awal, bahwa nilai X ini juga bergantung pada nilai Y. Dan nilai Y juga bergantung pada nilai X, sehingga dia tidak saling bebas gitu. Nah, jadi nilai X-nya masih bergantung Y dan Y-nya juga bergantung pada X gitu teman-teman. Nah, kita langsung aja nggak sih kita bahas buat soal ini teman-teman. Nah, ini tuh kita disuruh nyari conditional PDF ya. Nah, fokus dulu teman-teman. Nah, tadi seperti dijelasin sama Lia tadi ya. Kalau kita mencari conditional PDF, berarti kan kita cari join PDF-nya, terus kemudian dibagi dengan marginalnya kan, marginal si given-nya gitu. Nah, yang kita cari itu, yang kita cari tadi soalnya kan F, Y, given X kan, sehingga yang kita cari ya, berarti kita cari ini join PDF dibagi dengan marginal PDF si X-nya gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa join PDF-nya itu ini teman-teman 1/8 dengan daerahnya itu ini. Marginal PDF dari X itu adalah ini teman-teman. Jadi kita lihat nih batasnya. Karena kalau marginal PDF X berarti yang kita gunakan itu batasnya si Y, terus kemudian ini kita gunakan integral parsial dou-y teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan kan ya si fx-nya, jadi batasnya itu karena batasnya ini kita pakai si Y, ya kan. Jadi kita ambil batas bawahnya itu si X ini, kemudian batas atasnya si 5 ini. Nah, sehingga dimasukkan dalam integral batas bawahnya X, kemudian batas atasnya 5, kemudian dimasukkan join PDF
PDF-nya itu 1/8 do Y gitu. Nah, tinggal diintegralkan seperti biasa nih teman-teman, karena ini nggak ada konstanta apapun ya, jadi ya udah kita tinggal tambahkan aja nih, karena kita nggak ada variabel apapun ya teman-teman, jadi ini konstanta aja nih integralnya, jadi ini tinggal kita tambahin Y aja di fungsinya itu, sehingga jadi 1/8 Y dengan batas bawah X dengan batas atas 5. Ketika di substitusi jadinya 5 min X per 8 teman-teman. Nah, karena ini dia marginal PDF-nya si X, sehingga dia memuat nilai X aja, sehingga batasnya digunakan adalah batasnya si X. Nah, batasnya si X ini kan dia itu 1 sampai 5 teman-teman. Kan? Nah, maka jika kita mau mencari FYX, tadi kan seperti yang aku jelasin tadi, bahwa FYX itu FY dengan given X, itu kita join PDF-nya dibagi dengan marginal PDF dari si X, ya, atau FXX nih teman-teman. Nah, kita ketahui bahwa join PDF-nya tadi kan 1/8 dibagi dengan si marginal PDF dari X ini tadi yang kita cari bareng-bareng, ini kan 5 min X per 8, sehingga ketika ini bisa dicoret teman-teman, sehingga tersisa 1/5 min X dengan daerah asalnya ini. Ini nih. Kira-kira gimana nih teman-teman? Aman kan ya Mas Ian ya? Aman deh kayaknya deh. Langsung lanjut aja deh kalau kataku. Ya nggak sih, Li? Beneran masih aman gak nih? Sebenarnya masih aman nih teman-teman. Aman nih. Nah, itu teman-teman. Jempol. Yang lainnya gimana? Ini teman-teman. Kalian diam berarti paham kan ya? Jangan diam karena ngantuk nih. Lanjut deh kalau gitu. Kita Ya. lanjut aja ya, Li ya. Oke, lanjut ya. Ini giliran kamu deh, Li. Gantian, Li. Gimana? Masa sih? Ya. Jadi kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini masih terkait soal sebelumnya. Soalnya masih sama, cuma pertanyaannya itu kita disuruh buktikan lagi. Kayaknya aku kena soal yang buktikan terus deh, Zam. Kita disuruh buktikan lagi nih, X dan Y-nya itu independen atau dependen gitu. Nah, di sini juga udah dikasih tahu kalau FY given X-nya itu sama dengan, dari soal sebelumnya kita peroleh ya, FY given X-nya itu sama dengan 1/5 dikurang X dengan batas-batasnya ini. Nah, tadi kan udah disinggung juga ya, kalau sebenarnya ini tuh dependen gitu, atau tidak terbukti kalau itu independen. Karena kita bisa lihat dari sekilas ya, kita lihat dari batasnya. Nah, batasnya kayak gini kan artinya mereka itu tidak saling bebas kan. X-nya itu dipengaruhi oleh Y, terus Y-nya juga ditentukan oleh X gitu, jadi tidak saling bebas. Mungkin kalau aku udah coba gambarkan, maaf kalau gambarnya jelek ya. Jadi ada sedikit pesan dari dosenku Bu Ika, kalau syaratnya itu tidak saling bebas, ada baiknya itu digambarkan dulu supaya lebih jelas aja gitu. Nah, ini kita tahu batasnya tadi 1 kurang dari X, kurang dari Y, kurang dari 5. Nah, itu kita gambarkan, kita buat dulu ya, variabel X-nya itu 1 kurang dari X, kurang dari Y. Ini kita misalkan, kita ganti tanda tidak sama dengan itu dengan sama dengan, supaya bisa kita gambarkan dulu aja. Jadi ada X sama dengan 1, itu kalau kita gambarkan nih kayak garis yang biru ini, terus X sama dengan Y. Nah, kalau kita gambarkan itu garis miring 45 derajat. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1, kalau X-nya 5, Y-nya 5 gitu. Jadi kita bisa gambarkan garis begini. Nah, udah dapat yang X tadi ya, terus kita gambarkan juga X sama dengan Y tadi udah, terus Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 itu garis yang hijaunya ini. Nah, terus cara kita bisa nentuin di mana sih batasnya itu, kita bisa pakai uji titik. Pertama coba kita uji daerah sebelah sini. Daerah sebelah sini, kita misalkan titiknya itu X-nya 1/2, kan berarti kan di tengah sini ya, dan Y-nya itu 1. Jadi dari sini kita uji, kita masukkan ke sini. 1/2 kurang dari Y, 1/2 kurang dari 1, benar. Tapi apakah 1/2 lebih dari 1? Ternyata salah, artinya daerah sini bukan termasuk batas-batasnya. Terus kita uji lagi di bawah garis yang oranye ini, di bawah garis yang kuning ini,
kalau misalnya X-nya 2, terus Y-nya 1, kan kemungkinan di sini ya. Kita masukin ke sini. X-nya tadi 2. 2 lebih besar daripada 1, benar. Tapi Y-nya 1. Berarti kan X kurang dari Y itu tidak terbukti benar kan? Berarti dari sini juga salah. Pokoknya kita uji aja. Nah, daerah sini kalau kita mau uji bisa pakai misalnya titik berapa ya? 2,3 misalnya. 2 kan kemungkinan X-nya 2-nya di sini, 3 kan kemungkinan Y-nya 3-nya di sini. Kita masukin 2 lebih besar daripada 1, benar. Terus 2 kurang dari 3, benar. Berarti daerahnya di sebelah sini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih batas X dan batas Y-nya. Batas X-nya itu nanti dari 1 sampai Y, terus batas Y-nya itu dari Y sampai 5. Jadi nanti batas bawah X-nya itu 1, batas atas X-nya itu Y, ini kan 1, terus ini Y, terus kalau untuk yang Y-nya sendiri, batas bawahnya itu X ya, karena kan Y sama dengan X ya, Y sama dengan X, batas atasnya itu 5. Kalau udah digambar jadi lebih jelas gitu. Nah, di sini kita masih pakai pembuktian yang tadi, X dan Y itu disebut saling bebas jika dan hanya jika perkalian marginalnya sama dengan join PDF-nya. Jadi kita cari lagi nih marginal PDF dari Y sama marginal PDF dari X. Konsepnya masih sama, karena kita nyari marginal PDF dari Y, berarti kita menggunakan batas X-nya. Nah, batas X-nya tadi kan bawahnya 1, batas bawah 1, batas atasnya Y. Terus join PDF-nya 1/8 dari do_x ya. Terus tinggal kita integralkan biasa, 1/8x, kita substitusi batas bawah dan batas atasnya, didapat marginal PDF dari Y itu sama dengan Y dikurang 1/8 untuk batas Y lebih dari 1 dan Y kurang dari 5. Jadi batasnya itu kita pakai angka, jadi nggak pakai variabel lagi. Karena kan kalau pakai variabel lagi nanti nggak ketemu gitu hasilnya. Kalau pakai X gitu ya, kalau pakai X, disubstitusi nanti jadinya fungsinya memuat variabel X gitu. Nah, marginal dari PDF dari X itu sama konsepnya, jadi kita integralkan tadi batas bawah Y itu yang ini, jadi batas atasnya itu yang ini, jadi batas bawahnya itu X, batas atas itu 5. Dari join PDF-nya, kita integralkan terhadap Y. Tinggal diselesaikan, disubstitusi batas atas bawahnya, didapat marginal PDF dari X itu adalah 5 dikurang X/8. Untuk batas X lebih dari 1 dan X kurang dari 5. Nah, terus kita kalikan nih marginal PDF dari Y sama dari X-nya. Fx X tadi 5 dikurang X/8 dikali sama Y dikurang 1/8. Dari sini aja udah kelihatan hasilnya nanti itu memuat variabel X, Y, terus per-nya per 64 gitu. Sedangkan join PDF tadi simple gitu, cuma 1/8 di soalnya. Nih, cuma 1/8. Dari sini aja kita nggak usah selesaikan sih, dari sini aja udah kelihatan kalau hasil perkalian marginalnya itu tidak sama dengan 1/8, atau hasil perkalian itu tidak sama dengan join PDF-nya. Sehingga pubacak X dan Y itu tidak saling bebas. Gitu. Oke, gimana nih teman-teman? Semoga masih bisa dipahami ya. Kalau masih aman, gimana Zam? Lanjut nggak? Lanjut sih, tapi kayaknya ada cara lagi nggak sih buat pembuktian independensi gini? Ya nggak sih? Mungkin iya. lanjut dijelasin lagi nggak sih? Oh iya, sebenarnya pembuktian tuh ada banyak caranya ya. Mungkin cara yang kedua ini untuk soal-soal yang butuh pengerjaan cepat gitu. Jadi kita nggak usah nyari marginal PDF kita nggak usah nyari sesuatu gitu. Jadi kita pakai apa yang udah kita cari di soal sebelumnya. Nah, bentar. Nah, tadi kan diberitahu ya, ada nyinggung lagi nih jawaban contoh soal nomor 2 itu, yaitu F given X-nya itu adalah 1 dikurang 5 min X. Itu tujuannya buat apa sih? Nah, itu bisa kita pakai juga untuk pembuktian. Jadi kan seperti yang udah dijelasin ya di depan tadi pas materi, sifat independen itu F given X itu sama dengan marginal PDF dari Y. Jadi
singkatnya tadi ya kita abaikan aja gitu syaratnya. Jadi X-nya itu kita abaikan aja. Jadi cuma marginal PDF dari Y. Nah, kita punya F Y given X-nya tadi itu dari soal nomor 2, kita peroleh 1 dikurang 1 per 5 min X dengan batas ini. Nah, terus kita juga tahu ya kalau marginal dari Y itu kan pasti cuma memuat variabel Y. Sedangkan di, oke gini, jadi Y given X itu ada memuat variabel X. Nah, marginal PDF dari Y itu hanya memuat variabel Y. Ini, hanya memuat variabel Y. Artinya, pembuktian Fy given X sama dengan Fy atau marginal PDF dari Y itu udah kelihatan tidak sama dengan ya. Nah, di mana fungsi tersebut bergantung pada nilai X. Jadi, ininya bergantung pada nilai X, terus marginal PDF-nya itu bergantung pada variabel Y. Oleh karena itu, tidak mungkin kalau Fy given X itu sama dengan marginal PDF dari Y. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa X dan Y itu tidak independen. Jadi tadi kita bisa lihat sekilas dari batasnya, dia bebas atau nggak bebas, atau pakai pembuktian satu-satu, kita cari marginal PDF dari X, kita cari marginal PDF dari Y, terus dikalikan, atau bisa pakai yang sudah diketahui dari soal sebelumnya, kayak gini. Dan ketiga pembuktian tadi menunjukkan kalau X dan Y itu tidak independen atau dependen gitu. Oke teman-teman, gimana? Terutama untuk yang cara 2 ini ya. Karena ini lebih ke pemikiran nggak sih, bukan dengan rumus dan lain sebagainya. Ya, Apakah benar-benar. Apa ada yang mau ditanyakan ini teman-teman? Aduh, aman nih. Emang udah pro nih. Ya, iya nih, benar banget, udah pro nih. Karena teman-teman udah pada paham nih ya, nanti gitu kan. Jadi kita mending lanjut aja sih ke soal berikutnya. Soalnya ini teman-teman. Dari satu bungkus buah-buahan berisi 3 jeruk, 2 mangga, dan 3 pisang. Dipilih 4 secara acak tanpa pengembalian. Bila X menyatakan banyaknya jeruk dan X menyatakan banyak mangga yang terpilih dalam sampel, carilah P, Y sama dengan 1 dengan given X sama dengan 0. Gimana teman-teman kira-kira? Penasaran kan ya gimana ya? Nah, kita karena penasaran teman-teman, kita mending langsung lanjut aja ke pembahasannya teman-teman. Nah, karena tadi yang soalnya tadi kan kita ketahui ya, soalnya itu kita mencari given nih teman-teman. Kalau given itu kan tentunya kita harus punya 2 komponen kan ya teman-teman. Karena ini given X, berarti yang kita cari pertama itu join PDF-nya dari XY ini, fungsi XY ini, dan kemudian dibagi dengan marginal PDF-nya si given-nya. Nah, given-nya ini apa? Given-nya ini adalah si X. Maka kita yang pertama mencari Fxy, terus kemudian dibagi dengan Fxx. Nah, ini teman-teman ya. Kita langsung lanjut. Nah, kita cari yang pertama, kita cari Fxy dulu nih teman-teman. Nah, ini tuh udah dibahas di pertemuan 10 kemarin kan ya teman-teman. Kita pakai hypergeometric join PDF nih teman-teman. Jadi, kita kan tadi kan seperti di soal tadi kan, untuk variabel X menyatakan banyaknya jeruk, terus kemudian variabel Y menyatakan banyaknya mangga, gitu kan ya teman-teman. Nah, kita disuruh. Nah, tadi itu yang kita tahu tadi kan dia ada 3 jeruk, kemudian ada 2 mangga dan bentar. Ini kan ya. Dia ada 3 jeruk, 2 mangga, 3 pisang. Nah, ketika dijumlah ini kan dia kan ada 8 buah ya teman-teman ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan si NS-nya. Si NS-nya itu jadi ada 8, kombinasi 8, 4 nih. 4 itu apa? 4 itu si pengambilannya. Kita kan mengambil 4 buah secara acak gitu kan. Terus kemudian si NA-nya itu kan kita tentukan dari si ini ya tadi teman-teman ya. Tadi kan kita ketahui bahwa jeruknya ada 3. Terus kemudian banyaknya buah
jeruk yang terambil itu kan X, dinyatakan oleh X. Makanya kita bisa kombinasikan dia dengan 3 kombinasi X gitu teman-teman. Kemudian ini untuk Y itu kan menyatakan banyaknya si bentar, tadi X itu menyatakan jeruk ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini si Y ini kan menyatakan si mangga gitu kan. Nah, banyaknya buah mangga itu ada 2. Kemudian pengambilan banyaknya buah mangga yang terambil itu dinotasikan dengan Y. Makanya ini 2Y gitu teman-teman. Nah, ini sisanya teman-teman. Nah, sisanya tadi kan buah pisang gitu kan. Nah, yang diambil tadi kan ada 4 buah ya teman-teman ya. Yang diambil itu ada 4 buah. Nah, karena ini itu udah jelaskan, ini tadi kan udah diambil si X dan ini udah diambil si Y. Si X tadi kan udah menyatakan, Pak. Nah, untuk si pisang ini kan tadi kan ada 3 teman-teman ya, ada 3. Terus kemudian diambil sebanyak tadi kan kita ketahui bahwa yang diambil itu ada 4 teman-teman. Terus kemudian dikurangi si banyak yang terambil dari si buah jeruk, terus kemudian dikurangi dengan si banyak terambil dari si buah mangga teman-teman. Sehingga untuk FXY-nya kita seperti ini. Nah, terus kemudian selanjutnya kita adalah mencari marginal PDF dari X. Nah, perlu kita ketahui nih teman-teman, kalau ada marginal PDF si X gitu kan, tentunya nanti hasil akhir dari fungsinya itu hanya mengandung variabel X gitu kan. Jadi selain variabel dari X itu bakal kita tepiin dulu gitu loh, kita minggirin dulu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi jadi kayak misal variabel Y itu kita anggap dia itu kita anggap sebagai dia konstanta gitu. Jadi dia nilainya udah digantikan gitu, udah disubstitusi dengan nilai lain gitu. Nah, sehingga tadi kan kita ketahui kalau si X itu kan si buah jeruk ya teman-teman. Sehingga ada 3 buah jeruk dan kemudian si X ini menyatakan banyak jeruk yang terambil. Kemudian 5 ini sisanya dari mana? Tadi kan buahnya kan ada 8 ya teman-teman. Sehingga banyaknya buah itu kan ada 5 gitu kan. Selain terus kemudian pengambilannya yang kita perhatikan ya ini kita kan yang kita ambilkan 4 gitu kan, ada 4. Terus kemudian si X ini menyatakan banyaknya buah jeruk yang terambil gitu kan. Sehingga 4 dikurangi X gitu teman-teman. Untuk mencari marginal PDF dari X. Jadi intinya dia yang mengandung variabel X doang. Nah, ini dibagi dengan NS-nya. NS-nya itu ya 84 sini teman-teman. Nah, karena tadi kan untuk mencari, kita kan soalnya tadi kan P Y sama dengan 1. Sorry ya teman-teman kalau jelek ya. X sama dengan 0. Kan. Nah, ini kan dia kan sama aja mencari F perlu yang namanya dia si join PDF-nya dibagi dengan FXX-nya. Nah, karena tadi kan karena sama aja kan ini dibagi dengan ini kan, gitu kan. Nah, ini kan sama-sama punya dia sama-sama punya ini kan, sama bentar aku hapus. Karena dia sama-sama punya kombinasi dari 84, sama-sama ini juga punya, jadi ini bisa dihapus, dan ini juga sama-sama punya ini kan, sehingga yang tersisa itu, jadi dia tinggal kombinasi 2Y, kemudian dikali dengan kombinasi 3, 4, min X, min Y, dibagi dengan kombinasi 5, 4 min X, gitu teman-teman. Nah, kemudian karena tadi yang diminta tadi kan ketika peluang dari Y sama dengan 1 dengan given X sama dengan 0. Jadi ini kita substitusi nih teman-teman, dari yang kita peroleh dari sini tadi, kita substitusi nilainya ke sini. Jadi si X ya menempati si X, Y juga menempati posisinya si Y gitu kan. Nah, ini tadi kan jadi PY sama dengan 1 given X sama dengan 0. Jadi kan 2 kombinasi dari 2Y. Nah, karena Y-nya tadi kan 1, jadi kita masukkan 1. Kemudian ini 3 kombinasi dari 4 dikurang 0 karena X-nya 0 dikurang Y-nya 1. Kemudian ini kombinasi dari 5 sama 4 min 0 ya teman-teman. Sehingga dari kombinasi ini kita bisa temukan bahwa ini diperoleh 2, ini 1, terus kemudian ini dibagi dengan 5, sehingga hasilnya adalah 2/5 ya teman-teman. Jadi ini
pakai kombinasi biasa saja teman-teman. Gitu. Sehingga kita peroleh nilainya 2/5. Gimana teman-teman? Kalau sampai sini aman kan ya? Aman nggak nih? Aman lah ya? Aman, itu udah aman. Coba dong ketik satu dong. Rumput yang bergoyang ini. Ketik 1 guys. Ketik satu. Mantap. Boleh spam. Kok 5 sih? Mantap. Oke. Lanjut aja nih, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Mungkin Lia mau jelasin nih. Ada pertanyaan. Ada yang tuh. Itu batasnya seharusnya 1 kurang dari sama dengan X plus Y kurang dari sama dengan 4 kan ya? Karena jika X plus Y sama dengan 0, pas di 3 kombinasi 4 min X min Y jadi nggak terdefinisi kan? Oh iya, benar-benar. Oh iya, benar teman-teman. Aku belum. Nah ya. Iya, jadi bentar. Mana? Itu batas mana? Itu batas seharusnya 1 kurang dari sama dengan X plus Y kurang dari sama dengan 4 kan ya. Karena jika X plus Y sama dengan 0 pas di 3 kombinasi pas di 3 kombinasi 4 min X min Y tidak terdefinisi. 3 kombinasi. Oh ya, 3 kombinasi 4. Gimana? Oh, iya. 3 kombinasi 4 ya. Iya, benar-benar. Ya, berarti harusnya 1. Ya, benar. Ya, benar teman-teman. Ini tadi makasih juga revisinya. Jadi, ini batasnya karena kan kombinasi dari 3 4 kan dia kan nggak ada ya, teman-teman ya. Kombinasi 3 4 kan dia kan nggak terdefinisi. Ketika kita masukkan X-nya 0 kan, X plus Y-nya sama, ketika kita masukkan X plus Y-nya sama dengan 0 gitu kan. Nah, dia tuh mengalami kondisi ini teman-teman. Ketika X-nya sama-sama 0 dan dia juga sama-sama 0. Ini kan ntar kan dia kan jadinya kan gini. 3 kombinasi 4. Nah, 3 kombinasi 4 kan nggak bisa teman-teman. Nah, dia tidak terdefinisi sehingga ntar nggak ada nilainya gitu. Mungkin ini benar nih, bisa nih ntar direvisi. Terima kasih juga atas supervisnya teman-teman. Gitu. Ya. Ya. 11211242. Mungkin nanti akan direvisi dulu ya teman-teman, baru dikirim ke kalian melalui jargon desa. Makasih teman-teman ya atas masukannya juga. Thank you guys. Kita lanjut aja gak sih ke selanjutnya. Oke, nomor 4 tadi udah ada keliru dikit gitu. Jadi batasnya ya harusnya dari 1 sampai 4 untuk eksekusi. Oke, karena masih aman soal nomor 4, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, contoh soal nomor 5 lagi-lagi kita disuruh buktikan X dan Y ini bersifat independen atau dependen. Ini soalnya simpel sama kayak mirip-mirip lah sama kayak nomor 1 tadi. Jadi ada join PDF-nya ini, terus batasnya batas X dan batas Y-nya ini saling bebas. Artinya bisa kita, dari fungsinya juga kita bisa lihat ya, kalau kita masukin jadi 4X dikurang 4XY, terus kita keluarkan X-nya gitu, jadi 4X dalam kurung 1 dikurang Y. Itu kan bisa kita pecah gitu kan. Jadi marginal PDF X dan juga marginal PDF dari Y. Jadi kalau secara sekilas, kayaknya ini terbukti independen gitu. Tapi gimana kalau kita buktikan pakai rumus? Nah, jadi lagi-lagi kita udah apa di luar kepala ya. Jadi join PDF-nya itu adalah perkalian dari marginal PDF dari X dan juga marginal PDF dari Y. Tinggal kita cari marginal PDF X-nya, kita masukkan batas Y-nya tadi 0 sampai 1, join PDF, Y, terus kita selesaikan, dapat marginal PDF X-nya itu adalah 2X. Untuk batas X-nya 0 sampai 1. Cari juga marginal PDF dari Y-nya. Ini juga konsepnya sama ya, kayak nomor 1 tadi. Kita substitusi batas atas, batas bawahnya.
didapat marginal PDF dari Y-nya adalah 2 dikurang 2Y untuk batas Y dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita kalikan, apakah dia sama dengan join PDF-nya? Jadi 2X tadi punyanya F1X atau marginal PDF X-nya, 2 dikurang 2Y adalah marginal PDF dari Y-nya. Kita kalikan jadinya 4X dikurang 4XY. Ini kan dikalikan masuk ya. Dan terbukti kalau marginal PDF dari X dikalikan marginal PDF dari Y itu sama dengan join PDF. Karena terbukti, maka X dan Y itu bersifat independen. Gitu. Karena ini mirip nomor 1 dan tadi pastinya udah aman, kayaknya nomor 5 juga udah nih. Masih aman kayaknya. Masih aman kan teman-teman? Mungkin bisa ketik satu lagi nih, biar juga ngeramein kolom chat. Yang lain, nah itu, udah nih. Mungkin bisa dilanjut ya? Lanjut gak sih? Oke deh. Karena teman-teman aman nih ya, kita lanjut aja nih ke sesi berikutnya nih. Kira-kira kita bakal ngapain? Nah, sesi tanya jawab nih. Ya kali gak nanya. Waduh, ada ya kali gini teman-teman ya. Aduh. Ayo nih siapa nih yang mau? Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Dipersilakan kepada teman-teman yang mau bertanya gitu. Dan kami bakal jawab semampu kami ya teman-teman. Kalau misal ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami belum bisa menjawabnya, teman nanti mungkin kita bisa pertanyaan kepada yang lebih tahu, kayak misalnya kita tanya ke dosen atau tanya ke cutting, atau teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih jauh lagi gitu kan, yang kita adain dari teman-teman akademik ini juga apa namanya, adain platform khusus nih teman-teman buat yang mau bertanya gitu di Connect the Dots di Discord-nya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau mau ada apa, boleh banget nih teman-teman mau tanya ke platform itu. Ayo sekalian teman-teman nih siapa nih mau bertanya. Nah itu nih juga dibagi sama Dila tuh kalau ada yang mau tanya ke Connect the Dots ya. Diramein ini teman-teman. Ya siapa yang mau nanya nih? Kan kalau biasanya nanya ke dosen itu malu ya. Nah ini mumpung ada kesempatan untuk nanya ke teman sendiri, pastinya kan nggak malu gitu ya. Nah ini manfaatin nih teman-teman untuk nanya sebanyak-banyaknya. Dan juga kalau masih malu, sekarang nanya di Zoom ini lewat mungkin langsung on itu malu, kalian juga bisa nanya lewat Connect the Dots ini. Nanti insya Allah akan selalu dibahas dan juga direspon sama teman-teman. Nggak cuma dari teman-teman akademik, tapi juga teman-teman satu angkatan nih. Sekalian kenalan gitu ya. Oke. Ini nggak ada yang nanya nih. Mungkin nah itu, ada yang nanya tuh. Wah, boleh banget nih. Yang mau bertanya. Ada aku jadi takut sih kalau teman-teman tanya nih. Gak apa sih. Mangga silakan. Oke, terima kasih. Mau nanya aja kan kalau misalnya di soal itu diketahui CDF-nya. Nah, terus kalau disuruh cari PDF-nya itu kan berarti harus diturunkan. Nah, sedangkan kalau diturunkan itu kan ada terhadap X dan terhadap Y. Nah, itu berarti Fx sama Fy-nya itu marginalnya atau bukan? Soalnya masih bingung. Terima kasih. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Lia atau Ilzam. Untuk pertanyaannya udah jelas kan ya? Ya, oke, makasih pertanyaannya. Kurnianti, mungkin panggilannya siapa? Ya, mungkin ya, nggak tahu deh. Makasih pertanyaannya. Jadi, tadi kalau aku boleh tangkap ya pertanyaannya, kalau misalnya diketahui CDF. CDF-nya itu kan ada variabel X sama variabel Y. Nah, cara nyari PDF-nya gimana? Kalau misalnya diturunkan, kan itu ada variabel X dan ada variabel Y-nya kan. Nah, kalau dalam kasus ini mungkin kalau aku salah boleh dikoreksi ya, atau mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain silakan, karena ini kita diskusi aja. Nah, kalau dalam konsep ini misalnya fxy atau kita ketahui CDF-nya itu dari X dan Y yang saling bebas.
Artinya ketika diturunkan atau ketika kita lakukan turunan parsial, baik turunan parsial kepada X atau turunan parsial terhadap Y, yang mana nanti hasilnya ada fxx, ada fyy, atau fungsi yang hanya memuat variabel X, terus ada juga fungsi yang hanya memuat variabel Y, maka ya bisa dikatakan itu adalah marginal PDF-nya. Karena seperti yang kita tahu tadi, di independen itu kan hasil perkalian dari marginalnya itu adalah join PDF-nya itu sendiri. Makanya kalau seandainya CDF-nya itu diturunkan, maka dia akan menghasilkan marginal PDF dari X dan juga dari Y. Mungkin dari aku itu. Dari Ilzam gimana, tambahan nggak, Zam? Nggak ada sih, tapi aku ada insight baru nih buat teman-teman tadi ya, buat ngelurusin yang tadi nih. Tadi kan ini ya. Bentar nih teman-teman. Bentar. Tadi kan terkait batas tadi ya. Bentar. Terkait batas tadi kan ya. Nah, kita kan bahasnya tadi kan harusnya nih tadi kan aku kan bilangnya tadi kan oh iya nih ternyata enggak nih teman-teman. Tadi kan masalahnya kan di sini ya teman-teman tadi ya. Kalau semisal ini tadi 3 sama 0, jadi kan 3 sama 4 ya. Nah, setelah aku diskusi sama teman-teman juga kan. Nah, sebenarnya kombinasi 3, 4 ini sebenarnya bukan tidak terdefinisi teman-teman, tapi dia itu nilainya 0 gitu. Sehingga ketika dia ketika batasnya 0, X plus Y 4, itu sebenarnya dia itu masih sah teman-teman. Dia itu masih sah. Karena sebenarnya kombinasi 3, 4 itu bukan tidak terdefinisi, tapi dia itu nilainya 0. Sehingga ketika kita berjumpa dengan soal demikian, maka ya bisa kita pastikan bahwa nilai dari peluangnya itu ya sama dengan 0 ntar gitu. Ya tergantung nanti fungsinya seperti apa ya teman-teman, atau seperti apa ya gitu. Jadi tadi kita tetap pakai ini udah bener nih batasnya teman-teman. Jadi tadi yang satu tadi kan yang ada siapa tadi dari si 112 tadi kan kalau misal satu berarti nggak terdefinisi. Aku balikin lagi teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah pas nih batasnya. Nah, buat nentuin batasnya tadi kan kita lihat di soal juga kan. Nah, si X plus Y ini kan menyatakan apa sih dia? Nah, si X sama Y itu dia itu menyatakan pengambilan gitu kan. Bila dipilih 4 secara acak gitu kan. Jadi ketika ada 4 pengambilan gitu kan. Ada 4 pengambilan. Jadi kemungkinannya kan dia kan ada ketika X plus Y-nya itu ketika X plus Y itu tidak terambil sama sekali, atau ketika dia itu terambil 1, terambil 2, terambil 3, hingga dia terambil 4 gitu teman-teman. Gitu nih. Nah, ketika ini tadi kan kita kelihatan aja sih kalau dari sini ya, X plus Y-nya dia ada 3, ini ada 2. Ya kan, dia kan ada ini ada 5 ya teman-teman ya. Terus selain dari X plus Y itu ada 3. Nah, kemungkinan buat tidak terambil sama sekali kan ya nggak mungkin sama sekali dong. Nah, dia peluangnya 0 gitu. Gitu kan? Ya, gitu teman-teman. Jadi bukan nggak terdefinisi tapi emang peluangnya 0 gitu. Itu nih mungkin buat dan aku tadi juga coba di kalkulator dan emang kombinasi 3 4 itu bukan nggak terdefinisi tapi dia itu 0 nilainya, teman-teman. Itu buat ngelanjutin buat pertanyaan yang tadi ya. Dari itu gitu. Mungkin menjawab nggak teman-teman? Oke, gimana tadi yang 21 tadi? 11 deh. Oke, makasih. Oh ini, oke makasih ini siapa? Apa 112 tadi? Ya deh, sama-sama. Oke deh, makasih ya udah jawabin yang 1121. Ya, gitu. Kita lanjut aja ya teman-teman. Untuk itu Kurnianti, untuk Gita, gimana tadi jawabannya, udah menjawab atau gimana? Berarti itu hasil turunan terhadap X dan terhadap Y itu berarti marginal PDF-nya ya? Iya, jika kasusnya itu independen. Independen. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, karena ini gimana nih teman-teman? Apakah ada yang bertanya lagi nggak teman-teman? Ada teman-teman, silakan kalau mau nanya lagi. Masih ada waktu sih, tapi kalau makin gercep ya kalian makin cepat tidur gitu. Kalau mau mengamankan posisi mau tanya silakan.
langsung aja. Langsung rasain. Kelompok satset nih. Siapa nih satu-satu? Semangat teman-teman. Besok mau perang nih. Ya besok nggak sih? Nggak tahu. Mau ngapain, kita mau tidur. Oh, mau tidur. Lanjut ya. Iya, maaf. Gimana nih teman-teman, lanjut atau gimana nih? Gimana Adil? Tunggu sampai 20.19 deh. Kita kasih kesempatan 1 menit Oh lagi. iya, mungkin masih mikir-mikir dulu gitu kan. Satset. Jangan kalah sama tutornya yang satset. Ya. Lihat sih ini sih paling set emang. Aduh, kalian nih. Wah, udah nih. Udah nih. Nah, nggak ada kan ya? Oke, berarti udah aman. Nah, kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Apa nih? Oke, karena kita apa ya teman-teman, jadi kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya nih. Jadi kita mau masuk ke sesi soal bonus. Waduh, mungkin aku salahin ke Dila deh ya buat pimpin ini. Oke. Nah, teman-teman, ini yang paling ditunggu ya dari tadi, karena di sini kalian tiap ngejawab soal tuh akan ada cuannya. Nah, cuannya nanti itu rahasia sih, pasti di luar ekspektasi kalian lah. Jadi aku minta tolong buat teman-teman untuk semangat buat ngejawab soal bonus ini. Nah, mungkin mekanismenya aku akan sampaikan. Ini nanti akan ada 3 soal bonus dan masing-masingnya akan ya mendapatkan reward bagi teman-teman yang bisa jawab. Nanti akan dikasih waktu kurang lebih 5 menit untuk menjawab. Nah, nanti apabila teman-teman yang di dalam 5 menit itu ataupun kurang udah menemukan jawabannya, bisa langsung raise hand untuk menjelaskan jawabannya. Dan juga misal di luar atau lebih dari 5 menit belum ada teman-teman yang jawab, nanti mungkin kita bisa lewatin soal bonusnya. Tapi jangan sampai kelewat sih, karena ini kayak kesempatan kalian untuk menambah uang saku buat kuliah. Kapan lagi? Oke. Mungkin bisa langsung ke soal bonus 1 nih. Next. Oke, ini untuk soal bonus 1 akan dikasih waktu 5 menit ya. Akan ditunggu berarti sampai 20.26. Oke, silakan. Kalau udah nemu jawabannya bisa langsung resen ya. Ayo cepet orator-oratornya. Boleh pakai kalkulator sih ini. Nggak harus nunggu 5 menit ya. Ini misal, ini mulai 20 berarti ntar jawabnya 20-25. Nggak teman-teman ya. Kalau emang selesai 1 menit ya langsung aja. Satset. Jangan kasih kesempatan buat orang lain. Nanti cuma Langsung. diambil, rugi nanti. Main buat beli cilok. Cimol Cimol bisa. Buat beli gacoan nambah 2.000. Aduh, pasti udah tahu nih berapa cuannya kalau gitu. Enggak sih, aku tadi ngasal sih. Enggak tahu ya teman-teman dapat berapa. Wah, ada yang udah resen tuh. Silakan. 1 SD 2 Hafiz, tapi harus on cam dulu. Izin menjawab, menurut saya ini tidak independen, terlihat dari batasnya.
Terus saya mendapatkan juga marginal X dikali marginal Y-nya tidak sama dengan join PDF-nya. Gimana nih, Tutar? Eh, untuk nomor 1 tadi jawabannya tidak independen ya? Tidak independen kan ya? Gimana, Hafiz? Ya benar kan, tidak independen kan? Iya. Wah, kurang tepat sih. Wah, ini ada yang, waduh, si banyak nih. waduh, Aduh. sayang Masa sih nggak independen? saya, iya nih, Hafiz, sayang banget independen ya. Maaf ya, Hafiz Masa ya. sih Zam? Kita dicoba untuk 1+2, Hafiz. Kita coba, mungkin Hafiz boleh ntar dicoba lagi ya. Gitu. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain dulu deh. Silakan, hehe. On cam dulu. Iya, nggak mau pakai avatar. Terus nya ini ya siapa gitu. Harus pakai nama sih. Hmm. Kita kenalan dulu deh. Karena namanya Mas. Kenalin, namaku Lydia dari 1ST6. Oke, Lydia, silahkan. Kalau dari jawab X dan Y itu independen. Wah, independen. Alasannya kenapa nih kalau independen? Alasannya? Karena fxy sama dengan fxx dikali fyy. Tadi aku dapat fx-nya itu setengah, terus fyy-nya itu 4y plus 2 per 56. Mantap sih. Gimana, Tutar? Iya, jadi buat selamat, jawaban Anda tepat sekali. Wah, cuman nih ST6 nih si siapa nih? Lydia. ST6 nih guys. Mantap, selamat ya, dan alasannya juga tepat banget. Dan kalau fx-nya tadi, fx-nya ketemu setengah dan fy-nya ketemu 1/56 dari 4y plus 2 gitu kan ya. Mantap. Dan emang jawabannya benar, dan ini kita mau itu ya. Jelasin nih kenapa dia. Dan selamat buat Lydia dari ST6. Makasih juga nih buat Hafiz sudah berani jawab. Nanti mungkin dicoba lagi nomor 2 sama 3. Yes. Ya, skui. Hafiz boleh lagi ya lanjut diantar ya. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, kalau kita tadi punya join PDF, fx itu sama dengan 1/56 2y plus 1. Nah, untuk batasnya itu kan x lebih dari 0 kurang dari 2, dan untuk y-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 5 gitu kan. Nah, kita dapat menentukan apakah x dan y independen atau tidak dengan mengecek apakah kita cek dulu yang pertama. Oh, ini yang pertama udah jelas nih, syarat pertama dia udah saling bebas nih teman-teman. Bentar. Jelek ya. Nah, ini dia udah saling bebas ya teman-teman. Dia berdiri sendiri y-nya. X sama y nggak bergantung teman-teman. X nggak bergantung si y nggak bergantung sama si x. Dia berdiri sendiri nih. Ada pembatasnya nih. Nih dari x udah kan dibatasi sama koma nih. Ada lagi nih. Oh, ya. Nah, dia dibatasi teman-teman. Nah, kalau yang nggak bebas itu kayak gimana? Ini 0. Mungkin buat teman-teman ya, mungkin tadi kelewat atau gimana gitu kan. Nah, kayak gini nih, misal. Atau kondisi yang lain. Ini kan cuma contoh ya, ada kondisi yang lain yang nggak bebas pastinya buat itu. Nah, ini kan nilai si X itu bergantung nilai Y. Nah, si Y juga bergantung pada nilai X. Nah, ini kan nggak saling bebas nih teman-teman. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, dia tuh kemungkinannya dia dependen teman-teman gitu kan. Nah, kita lihat aja di syarat ini gitu. Nah, kalau yang seperti ini dia berdiri sendiri, oh, kalau syarat yang pertama dia benar, tapi buat dia menentukan apakah dia independen random variable gitu kan. Kita harus cek juga syarat yang kedua itu, apakah masing-masing marginal PDF-nya itu dia tuh sama dengan join PDF-nya gitu kan. Nah, karena dia ada 2 variabel, makanya kita cek dulu fx-nya gitu sama fyy-nya. Nah, kita menentukan fx-nya tadi. Jadi ini kita karena fx, jadi yang kita gunakan itu batasnya dari si y teman-teman. Jadi batasnya si y itu kan 1 sampai 5. 1/5, 1/56, 2y plus 1, 2y gitu kan.
sehingga kita integralkan seperti biasa, dan kemudian ini disubstitusi gitu kan, ini diintegralkan, ini kan udah diintegralkan, terus kemudian ini disubstitusi, ketemu hasilnya sama dengan setengah. Nah, ini batasnya yang digunakan ya batasnya si X. Nah, untuk FYY, nah karena si dia itu nanti menyisakan kemungkinan karena kan dengan FYY nanti menyisakan variabel Y, makanya dia diintegralkan terhadap X gitu kan. Nah, dia menggunakan batasnya si X gitu, dari 0 sampai 2. 1/56 2y plus 1 2x gitu. Nah, kita integralkan seperti biasa teman-teman, karena nggak mengandung variabel x kan di sini, sehingga langsung aja ditambahkan dari fungsinya itu kita tambahkan dengan variabel x. Ya udah ketemunya ini, terus kemudian ini dikalikan kan teman-teman, dan hasilnya benar setengah dikali 1/28 2y plus 1 ketemu 1/56 2y plus 1 sama dengan fx, sehingga dia independen. Gitu nih teman-teman, mantul sekali, mantuliti. Mantap, berarti selamat kepada Lydia, udah benar. Nanti untuk cuannya kita omongin di belakang deh. Aku nggak mungkin bohong sih, pasti aku kasih cuan kok. Nah, dan juga penjelasan dari Mas Ilzam udah sangat jelas ya teman-teman. Dan dari sini nggak ada yang mau ditanyain kan ya, untuk soal bonus 1? Mungkin bisa ketik 1 lagi nih di kolom chat. Oke, tutornya udah paham nih. Lanjut ke soal bonus 2 yuk. Cuan kedua nih. Jangan sampai kelewat. Tadi Hafiz belum beruntung, mungkin di sini bisa jawab lagi ya. Oke, kita itu kan 3 2 1 nggak sih, Dil? Oke, 3 2 1. Yeay, oke. Ini untuk soal bonus 2 ya teman-teman. Aku kasih waktu juga 5 menit untuk menjawab, untuk oret-oret dan juga untuk ngitung. Bisa pakai kalkulator juga, bisa pakai Wolfram. Kalau kalian pengen gercep gitu ya. Oke, aku tunggu 5 menit. Tapi kalau udah nemu jawabannya, bisa langsung raise hand. Nggak perlu nunggu lama-lama. Udah disemangatin tutor tuh. Cuan. Ayo teman-teman, satset dapat duit gitu ya. Nah, udah ada yang resen tuh. Dari 1st1_Kurnianti. Silakan. Ini nggak tahu ya benar atau enggak. Jadi dari caranya dulu ya. Mungkin on cam dulu sih, biar tahu wajah penjawabnya nih. Iya, benar, siapkan dulu. Silakan. Oke, jadi ini menurut saya, jadi kalau misalnya ditanya Fy given X, berarti rumusnya itu Fxy per Fx. Nah, berarti kita cari dulu Fx-nya. Berarti integral 0 sampai 2x kuadrat, terus Fxy-nya 3xy, terus dy, berarti terus hasilnya itu 3x, terus setengah y kuadrat 0 3x kali. Hasil akhirnya y per 2x pangkat 4, bukan? Gimana nih, tutor?
Benar atau salah? Kurang tepat deh. Benar atau kurang tepat? Gimana? Boleh diulang hasil akhirnya? Bentar, 3x. 6x pangkat 4. 6x. Iya, berarti 3xy per 6x pangkat 5. Berarti sama dengan y per 2x pangkat 4. Benar nggak? Bener enggak ya? Itu batasnya apa aja batasnya? Oh, batasnya berarti 0x, 0 kurang dari x kurang dari 1, 0 kurang dari y kurang dari 2x kuadrat. Oke. Bener nggak ya kira-kira? Coba deh kita cek. Hasilnya y per 2x pangkat 4 batasnya ini. Benar. Selamat buat kita 1ST1. Jadi jawabannya benar ya. Dan yang udah dijelasin tadi juga udah benar. Oke, mungkin biar lebih jelas bisa dijelasin lagi nih. Boleh kali ya? Oke. Jadi tadi sebenarnya ngulang dari penjelasan kita aja ya. Karena dimintanya FY given X, berarti kan kita butuh tahu dulu marginal PDF dari X-nya ya, atau FXX-nya. Cara nyarinya tadi udah dijelasin juga, jadi kita integralkan dengan batasnya itu adalah batas Y. Nah, batas Y tadi itu adalah 0 sampai 2x kuadrat. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 2x kuadrat, fxy 2y. Nah, ini tinggal diselesaikan aja, nanti dapat marginal PDF-nya adalah 6x pangkat 5 untuk batas x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Tinggal dimasukin ke rumus aja. Jadi FY given X itu adalah join PDF XY per marginal PDF X. Nah, join PDF-nya tadi itu diketahui di soalnya ya 3XY per yang udah kita cari tadi 6X pangkat 5. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 atas bawah, jadi 1/2, terus ada X juga di atas dan ada X pangkat 5 di bawah, bisa kita sederhanakan jadi per X pangkat 4. Jadi jawabannya Y per 2X pangkat 4. Jangan lupa, kalau dia masih bentuknya itu fungsi yang mengandung variabel, tuliskan juga batas-batasnya. Jadi ini batas-batasnya. Oke, berarti sangat tepat ya jawaban dan juga penjelasan dari kita. Selamat sekali lagi untuk kita. Nanti untuk confirm untuk ambil hadiahnya nanti akan kamu harus hubungin kontak, nanti akan aku kirim. Nah, dari sini udah jelas kan teman-teman? Tadi juga udah dijelasin lagi sama Lia. Mungkin biar lebih seru kita langsung lanjut ke soal bonus terakhir. Gimana? Boleh nih, boleh. Lanjut nggak sih? Last bonus sih. Kalian harus perang. Depan sih. Makan. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Nah, Nah, ini waktunya kayak tadi sih. Aku kasih 5 menit. Tapi kalau ada yang 30 detik udah kelar, silahkan sih nanti. aja. Atau 15 detik ya. Mungkin dilihat doang. Oh, Atau 1 detik. Silakan teman-teman. ini ada yang Waduh. Ya, boleh habis, boleh habis. Silakan habis. Pantang menyerah nih. Ya, boleh habis. Sebentar. Mantap. Strateginya habis, mantap. Mengamankan posisi dulu. Nah, itu kan udah diketahui fungsi Y given X sama dengan Y per 2X pangkat 4. Terus tadi kan ada syarat fungsi Y given X sama dengan fungsi dari marginal Y kan. Terus saya cari fungsi marginal Y-nya. Berarti integral dari 0 sampai 1
3xy dx. 3xy do y sama dengan 3/2 x kuadrat y dari 0 sampai 1. Terus dapat 3/2 y. Karena fungsi y given x tidak sama dengan fungsi marginal dari y, maka sebentar, Oke, Hafiz. Ini Irain tadi cari independen. Mungkin boleh di itu dulu. Jadi itu lagi, Hafiz. Ya, Itu boleh kan pasti dihitung ada lagi. waktunya, pasti ada waktunya nih. Santai-santai. Ini berhubung Hafiz masih ngitung lagi, teman-teman bisa rebut posisi nih. Silakan. Satu. Ini siapa Hayu nih cuma nyemangatin tapi nggak jawab nih. Ayo. Ayo teman-teman, masih ada waktu. Mungkin biar lebih cepat ya, dari tutor mau ngasih clue nggak? Kayak gimana gitu caranya? Mungkin dari Lia atau Mas Ilzam? Dikasihin dikit. Nah, jadi teman-teman, ini aku mau kasih dulu. Ini kan udah diketahui nih ya, ini si fungsi-fungsinya bakal digituin. Nah, ini pertanyaan kata kunci pertanyaan di sini teman-teman. Kalau ada kata kunci bila diketahui, yang kata dosenku juga. Nah, bila diketahui, itu dia pasti diantar bakal jadi given. Gitu. Nah, peluang bahwa kurang dari ini bakal peluang yang dicari. Tapi ada kata kunci ini, berarti ada given-nya dong, ada syaratnya gitu. Ketika given-nya ini gitu. Bila diketahui ini given. Nah, gimana itu teman-teman? Dan nih udah apa namanya? Nah, udah dikasih clue. Itu kan bila, oke, gimana, Hafiz? Tadi kan berarti yang ditanya itu fungsi dari y kurang dari sama dengan 1/5 given x sama dengan setengah. Nah, terus x sama dengan setengah masuki ke fungsi y given x, didapat y per 2 pangkat setengah pangkat 4, didapat y per 1/8, berarti didapat fungsinya 8y. Berarti fungsi y kurang dari sama dengan 1/5 given x sama dengan setengah sama dengan integral dari 0 sampai 1/5 8y. Berarti 4y kuadrat dari 0 sampai 1/5. Berarti didapat 4/25. Wah, gimana nih? Waduh, gimana nih? Ini udah senyum nih. Waduh, mantep banget sih. Waduh. Kita lihat dulu aja nggak sih jawabannya ini gimana? Oke. 1, 2, 3. Tereng. Nah, bener banget nih. Bener banget nih jawaban akhirnya terus 4/25 tadi ya. Wah, tepuk tangan nih, tangan. Selamat ya buat Hafiz. Hafiz. Akhirnya nih Perjuangan membuahkan hasil. membuahkan hasil. Itu nih teman-teman bisa nih buat ditiru nih semangatnya Kak Hafiz ya. Motivasinya juga nih keren banget. Nah, ini teman-teman tadi kan telah tadi kan udah sedikit nyinggung ya. Kalau ini tuh ada kata kunci nih, kata dosenku juga. Bila diketahui ini itu udah dia kemungkinan dia udah pasti dia tuh bakal jadi given-nya kalau ada peluang terus kemudian bila diketahui. Nah, ini yang bakal jadi given. Nah, tinggal kita cari kalau mahasiswa itu diganti dengan variabel apa, terus kemudian yang mahasiswa itu dengan variabel apa. Nah, karena yang mahasiswa itu dengan variabel y dan si mahasiswa itu dengan variabel x, maka yang dicari itu ini teman-teman. Nah, y kurang dari 1/5. Nah, kalau ada kurang dari ini kan interval, berarti dia itu udah pasti dia si continue ya teman-teman.
Nah, ini kemudian untuk X sama dengan 1/2. Nah, untuk mencari, nah karena ini kan YX ya teman-teman ya, berarti kita mencari F, Y, given X. Nah, given X itu gimana? Ya kita sama aja mencari F, Y, Y, atau kita mencari dari cara normal biasanya teman-teman, dan di cara yang biasanya tuh F, X, Y dibagi dengan F, X, X gitu teman-teman. Nah, ini bisa dari hasil penghitungan itu kita ketemukan bahwa F di given X-nya itu Y/2X pangkat 4 dengan batas seperti ini. Terus kemudian karena yang kita cari tadi kan peluang dari Y kurang dari 1/5 dengan given X sama dengan 1/2. Nah, kita langsung aja kita masukkan nih ya, dengan batas yang kita gunakan itu ya dengan batas ini, si Y-nya ini 0 sampai 1/5, Y per 2 setengah pangkat 4 ya teman-teman. Nah ini X yang kita substitusi dengan setengah do Y, jangan lupa ya do Y. Nah ini kita pastikan integral seperti biasa, kita ketemu integral seperti ini, terus kemudian disubstitusi, ketemu dengan hasil akhirnya 4/25. Ini teman-teman. Oke, berarti sangat tepat jawaban dari Hafiz, dan juga udah dijelasin lagi supaya makin paham oleh Mas Ilzam. Jadi sampai sini udah aman kan ya? Untuk soal bonus 3? Aman sih. Aman sih. Ketik dong. Boleh sih ketik. Ini izin tanya. Oh boleh. Kalau Silakan. misalnya X-nya kurang dari setengah, berarti pakai integral lipat 2 ya? Ya, pakai double integral. Itu kayak yang tadi di awal aku bilang, tapi mungkin tadi nggak aku coret ya. Jadi kalau Y-nya itu dalam bentuk interval, terus X-nya juga dalam bentuk interval, itu pakai double integral, integral lipat 2. Mungkin Lia boleh dengan sedikit coret mungkin. Oke, contoh soal apa ini? Oh, mungkin ininya aja ya. Ininya Rumusnya ya. notasinya aja sih ya. Oke, coba ya. Agak susah sih kalau pakai mouse ini. Semangat Lia. Oke, semangat. Misalnya, aduh, mana bukan ini. Bentar ya, agak lama. Misalnya kita mau nyari ruang dari, ini kasusnya dua-duanya pakai interval. A, kita pakai ini ya, givennya tetap X aja. Y, terus B, given dari C, X, D. Nah, ini bisa kita selesaikan pakai double integral. Jadi, penulisan integralnya gimana? Mana yang di depan, mana yang di belakang gitu kan. Sebenarnya boleh dua-duanya. Boleh AB dulu, terus CD-nya di sini, atau dibalik CD dulu, AB-nya dulu. Tapi perlu diingat, misalnya kita di sini mau pakai batas AB, terus di sininya CD. Nah, AB-nya ini kan punyanya Y ya. Berarti nanti kita harus do Y dulu. Baru do X. Kalau mau dibalik, jadi CD-nya yang di sini berarti do X dulu. Dari apa? Dari join PDF-nya. Nah, karena tadi given-nya itu ada X, ya berarti kita pakai punyanya X-nya aja. X-nya adalah CD.
Kalau dia marginal kan berarti cuma satu variabel, jadi dx. Ya gitu. Jadi pakai double integrasi. Gimana, Hafiz? Oke, terima kasih. Oke, makasih juga. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi sebelum kita tutup karena udah mau habis nih. Ini udah yang terakhir sih ya, soal bonus 3. Jadi Iya buat nih. teman-teman yang belum dapat cuan, karena kalian belum jawab, mungkin bisa datang lagi di KSM minggu depan sih. Pasti Ya. wajib sih. Oh iya, jangan lupa juga Dil, ya kan Dil. Kalau mau nanya boleh banget di CTD ya teman-teman, di Boleh Connect. banget. Oh ya, ini aku sekalian kirim PC-nya. Jadi buat tadi yang dapat cuan, bisa langsung chat ke situ, konfirmasi. Aku tunggu sampai besok pagi, kalau kalian nggak chat aku, aduh, uangnya masuk kantongku nih. Jadi, tapi kalau kalian ikhlas nggak apa sih ya, nggak usah confirm gitu. Tapi rugi sih kalau kalian udah berusaha jawab, tapi nggak dapetin cuan gitu. Nah, di sini aku juga mau kirim link yang CTD. Tadi juga udah dijelasin kalau kalian mau nanya langsung aja ke situ. Boleh nanya apapun, hal random sekalipun, kalian bisa nanya di situ. Tapi kalau nanya PR, bisa sih, nanti pasti akan ada yang respon. Nah, di sini aku mau nanya lagi nih. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Boleh teman-teman. Waduh, nanya tugas akhir tuh. Boleh sih nanya, silakan. Sekalian nanti nemuin tutor gitu. Wah, ada DT nih. Kayaknya DT mau nutorin, guys. Gimana? Skip. Aduh, tertolak. Oke, udah aman teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ini aku tanya untuk terakhir kalinya ya. Oke, udah aman? Kalau udah aman mungkin ketik satu lagi. Silakan. Untuk memastikan aja. Karena aku selalu ingin memberi kalian kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya di sini. Oke, mungkin udah aman nih. Kalau udah aman berarti kita Terima kasih. Makasih teman-teman. Itu tolong dibaca ya. Semoga harimu kamu Terus. Kenapa tuh? Lihat ya teman-teman. Kamis besok kita ada apa nih? Ada apa? Ada libur gak sih, Mas? Iya, ada libur. Semoga harimu Kamis terus ya teman-teman. Berseri-seri terus kayak hari Kamis. Oke teman-teman. Mungkin ini udah di ujung acara KSM di malam hari ini. Aku mau kasih link untuk absensi. Oh, absensi nih paling. Biar tahu nih siapa yang stay tune sampai akhir. Nah, silakan. Mungkin bisa stop share dulu dari tutor. Nah, oke, makasih teman-teman. Aku ingetin lagi untuk melakukan absensi. Nah, habis ini aku akan kasih sedikit penghargaan kepada tutor yang udah ngajar dengan sangat keren malam hari ini di KSM kita di Prodi ST pertemuan ke-11 ya. Nah, ini. Jangan kaget ya. Aduh, bentar. Kira-kira apa ya yang mau aku kasih? Ada yang bisa nebak nggak? Apa nih? Penasaran sih. Aku hitung ya. 1, 2, waduh cuan. Cuannya nanti Kak. Bentar ya. 1, 2, 3. Uhuy. Emosi apa? Udah kelihatan belum teman-teman? Wadaw, kelihatan sih, kelihatan. Waduh. Sangat keren nih. Nah, di sini aku Faradila Khairinda mewakili divisi akademik izin untuk memberikan sertifikat kepada
Yang pertama adalah Nur Aisyah Aurelia sebagai tutor sebaya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Apakah diterima? Terima dong. Makasih banyak ya untuk teman-teman akademik dan pengurus tingkat lainnya. Dan teman-teman yang udah join malam ini. Terima kasih. Terima kasih Lia. Lalu nih, nggak ketinggalan. Siapa lagi kalau bukan ada Muhammad Ilzam Falahuddin. Mana? Ini belum belum. Bilangi nggak usah. Masa aku ngomong nggak kelihatan. Belum gerak PPT-nya. Udah? Belum Berarti gerak. emang nggak usah. Udah nggak sih, guys? Belum. Belum. Oh, aku stop share dulu deh. Bentar ya. Maaf. Nah, ini. Udah? Udah. Oke. Nah, ini udah. Sorry ya, tadi ada kendala mungkin. Nah, di sini aku, Faradila Herininda, mewakili divisi akademik, memberikan sertifikat kepada Muhammad Ilzam Falahuddin sebagai tutor sebaya di KSM Tutor Sebaya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Apakah diterima? Diterima dong. Terima kasih buat teman-teman akademik. Aku terima ya. Oke, aku izin stop share. Kalian jangan kapok untuk jadi tutor ya. Seru kan ya? Seru sih. Aduh, kok geleng-geleng. Aku jadi gak enak. Ngangguk sih harusnya ya. Iya deh. Harus. Mantap. Nah, sekali lagi aku ingetin kepada tadi yang dapat cuan untuk chat aku ya, segera. Nah, berarti kita udah di penghujung acara. Tadi kan kita buka dengan doa ya. Mungkin lebih baiknya kita tutup dengan doa juga. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, makasih teman-teman yang udah datang dan juga stay tune dari awal sampai akhir. Jangan kapok untuk join di KSM karena kita ngadain KSM itu di tiap minggunya. Dan juga jangan lupa di pertemuan ke-14 sebelum UAS kita juga akan mengadakan KSM tapi yang berbeda, yaitu KSM Collab. Kita akan mengundang kakak tingkat dari angkatan 62. Jadi tungguin ya. Oke teman-teman, makasih. Boleh live. Dadah. Makasih Kak.